Halo, pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Psycopy. Pertama-tama, teman-teman perlu mendownload terlebih dahulu aplikasi Psycopy pada webnya. Itu bisa di-download di Google, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Setelah berhasil di-download, langsung aja buka aplikasi Psycopy, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ada Psycopy Runner, ada Psycopy Coder, dan ada Psycopy Builder. Dan untuk membuat eksperimen, kita memakainya Sakopa yang builder. Di sebelah kanan ada beberapa bagian, yaitu ada stimuli, respons, custom, dan segala macam. Lalu di bagian stimuli itu sendiri ada berbagai macam, ada image, movie, text, dan lain sebagainya. Di bagian respons juga ada berbagai macam, brush, kamera, joystick, mouse, dan segala macam, dan lain sebagainya. Lalu, kita perlu menyiapkan beberapa hal juga. Kita perlu menyiapkan, pertama-tama kita perlu menyiapkan file Excel untuk stimulus-stimulus yang mau kita pakai. Di sini saya sudah menyiapkan 4 Excel, 4 stimulus. Yang pertama itu ada stimulus kata, lalu yang kedua itu ada stimulus gambar, yang ketiga itu ada stimulus suara, dan yang keempat itu ada stimulus video. Di dalam file Excel ya, kita perlu menulis dengan format seperti ini. Di kolom bagian atas, kita perlu menulis stimulus atau parameternya. Di pertama, saya memakai kata, maka saya harus menulis kata, dan kolom di bawahnya tinggal kita tulis kata yang mau kita pakai. Begitupun dengan stimulus yang lainnya, di gambar, suara, dan juga di video. Untuk gambar, suara, dan video, kita perlu mendownload terlebih dahulu gambar, video, dan suaranya. Lalu kita copy paste ke dalam Excel. Caranya adalah kita pilih datanya, kita pilih dokumennya, lalu kita klik kiri sekali, lalu kita klik kanan sekali, dan kita pilih copy as path. Setelah itu tinggal kita paste aja ke Excel ya, dan muncul seperti ini. Kita lakukan yang sama ke yang lainnya, ke suara dan juga ke video. Baik, selanjutnya kita perlu mengatur menyeting eksperimennya. Kita klik di bagian ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa menyeting namanya seperti apa, nanti kita bisa menyeting bebas. Lalu di bagian ini dibiarin aja. Dan di bagian eksperimen info, itu adalah bagian demografinya. Jadi teman-teman bisa nyeting nanti partisipannya siapa, lalu sesi berapa, jenis kelaminnya apa, dan lain sebagainya. Tinggal ditambahin, kalau mau nambah tinggal klik tombol tambah, dan untuk hapus tinggal klik tombol kurang. Lalu di bagian screen ini untuk ngatur layarnya. Ini kita bisa ngatur berbagai macam, bisa ngatur warnanya, ada macam-macam warna juga. Di bagian ini bisa kita biarin. Oke, di bagian terakhir itu data, itu kita perlu mencekliskan save Excel file dan save CSV file. Lalu kita oke. Oke teman-teman,
Setelah tadi kita mengetahui bagian-bagian yang di sebelah sini, ada stimuli, ada respons, kita akan mempelajari tentang yang ada di bawah ini teman-teman, yaitu rutin atau semacam section-sectionnya. Untuk menambahkan section, nanti teman-teman bisa langsung insert rutin aja, tinggal diklik, lalu klik new, tinggal nanti bikin nama rutinnya apa, nanti tinggal di OK kan. Atau kalau misalnya teman-teman mau mengganti nama rutin ya, itu tinggal klik di routine settings dan langsung aja ganti di sini teman-teman. Oke, untuk di awal kita mau bikin sebagai pembukaan. Nanti tinggal teman-teman tambahkan. Tinggal klik teks, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nama, ada nanti teks yang memulai dari detik berapa, lalu nanti mau hilang di detik berapa, lalu di sini kita bisa masukkan eh, teks atau kata-kata apa yang mau ditampilkan di layar. Misal mau ditampilkan selamat datang pada eksperimen kali ini. Nah, nanti bisa teman-teman bebas apa aja yang mau ditulis. Misal nanti aku mau bikin stopnya di hilangnya di detik ke 3 misal. Nah, itu nanti bisa disetting. Lalu di bagian yang ini itu untuk mengatur posisi teksnya. Bagian layout itu untuk mengatur posisi teks tersebut. Di mana teks tersebut akan muncul. Lalu di prints itu akan mengatur tulisan teksnya itu sendiri. Misal kita mau ngatur warnanya menjadi aquamarine atau brown atau coral atau apapun itu, nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja. Lalu untuk formatnya juga bisa diubah. Oke, misal nanti mau Times New Roman atau apapun itu, tapi pada kali ini kita akan memakai Arial, lalu besar masuk sebesar apa, lalu di data ini nggak perlu diapa-apain dan di testing juga tidak perlu diapa-apain. Baik, setelah rutin opening tadi, kita lanjut ke rutin yang pertama. Misal di rutin yang pertama ini kita mau pakai stimuli teks dan respons slider. Di sini aku ngambil contoh berapa Anda menyukai mata pelajaran di bawah ini saat masa sekolah. Lalu kita oke kan. Karena tadi mata pelajaran, maka kita perlu mengatur stimuli sesuai dengan yang kita pengen, yaitu mata pelajaran di contoh pada kali ini. Cara untuk menampilkan stimuli katanya adalah nanti teman-teman klik teks, lalu akan muncul di bawahnya. Lalu di bagian di bawah sini, teman-teman harus menuliskan tanda dolar, lalu kata atau parameter yang ada di Excel yang sudah dibuat. Lalu di bagian sini, klik set every repeat. Lalu kita oke kan. Lalu untuk slidernya itu nanti bisa teman-teman pencet di bagian yang ini, lalu akan muncul langsung di bawah dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada namanya, lalu start dari kapan, stopnya dari kapan. Lalu kita juga bisa ngatur stylesnya, lalu ngatur skalanya dari 1 sampai 5. Dan kalau sudah langsung teman-teman oke kan aja. Lalu untuk memunculkan stimuli tadi, kata-katanya tadi, teman-teman perlu klik di bagian bawah sini yaitu insert loop. Lalu teman-teman klik persis di bagian sebelah sini. Lalu di end di sebagian sini. Misal kita ambil contoh, insert loop, kita klik di sini dan klik di sini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman perlu mengatur di bagian number repeats, kita bikin jadi 1, dan conditions itu adalah file yang kita punya.
Jadi nanti teman-teman klik yang specify file ini, lalu cari file yang sudah teman-teman bikin sesuai stimulusnya. Misalnya yang tadi teks itu stimulus 1. Diklik, langsung diklik, lalu akan muncul 3 conditions with 1 parameters atau kata. Kita klik OK. Baik, kita lanjut ke rutin yang kedua. Misal di rutin yang kedua ini kita mau memakai stimulus image dengan respons keyboard. Kita tinggal atur dulu, pertama kita atur dulu teksnya yang akan muncul di layar. Misal di contoh kali ini, apakah Anda mengetahui nama atlet berikut? Klik ya jika iya dan klik ya jika tidak. Kita oke kan. Lalu untuk stimulus image atau gambar ya, nanti tinggal diklik di sebelah sini dan akan muncul di bawahnya dan akan muncul tampilan seperti ini. Nanti namanya bisa diatur, startnya bisa diatur, stopnya bisa diatur, dan untuk di bagian image, teman-teman perlu menulis tanda dolar, yaitu tanda dolar dan parameter yang teman-teman bikin di Excel. Misal di contoh kali ini, di data saya pakai parameter gambar yang sebelah sini. Lalu perlu teman-teman tulis juga di setelah tanda dolar tadi. Lalu kita setting di set every repeat. Kita oke kan. Lalu untuk respons keyboardnya, itu tinggal teman-teman klik, dia akan muncul di bawah sini dan akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman juga bisa ngatur namanya apa, start dari detik berapa, stop di detik berapa, lalu allowed keys ya, teman-teman silahkan mengisi keyboard apa yang mau dipakai. Misal di case di contoh ini memakai Y dan N, maka tinggal diklik Y dan N ini dengan tanda koma 1 di atas. Lalu kita okekan aja. Oke, untuk trialsnya kurang lebih sama tadi, tinggal insert loop, lalu klik di bagian kiri dan kanan rutinnya, lalu di setting 1 pada number repeats dan conditions, tinggal dicari aja file yang mau teman-teman pakai. Kita lanjut ke rutin yang ketiga. Misal di rutin yang ketiga ini kita mau pakai stimulus suara dengan respons mouse click. Di sini kita ambil contoh sebuah suara akan terputar. Tugas Anda adalah klik kiri mouse pada detik kelima setelah suara terputar. Lalu untuk menambahkan stimulus suaranya, tinggal teman-teman klik di bagian ini sound, nanti akan muncul di bawahnya dan akan muncul tampilan seperti ini. Namanya bisa diatur, startnya bisa diatur, stopnya bisa diatur, dan untuk soundnya itu tinggal ditulis tanda dolar lalu parameter yang teman-teman pakai. Di sini parameter yang saya pakai adalah sesuai dengan Excel yang sudah saya buat. Lalu kita juga bisa ngatur eh, suaranya nanti, misalnya speakernya gimana atau volumenya seberapa, itu bisa diatur sendiri. Lalu klik OK. Setelah itu untuk responsnya tinggal pilih yang mouse. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, akan muncul di bawahnya dan akan muncul tampilan seperti ini. Namanya bisa diatur, start bisa diatur, stop bisa diatur. Lalu untuk end routine on press itu langsung ini klik dan langsung di OK kan aja. Oke, kita lanjut ke rutin yang keempat. Misal di rutin yang keempat kita mau menggabungkan antara respons keyboard dengan respons slider. Dan stimuli adalah stimuli video. Nanti di awal teman-teman perlu bikin teks yang akan tampil di layar. Misalnya di sini, seberapa Anda menyukai film atau series berikut? Klik N jika tidak mengetahui film atau series berikut. Jadi okein, lalu teman-teman tinggal klik stimuli videonya, nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Nanti namanya bisa diatur, start bisa diatur, stop bisa diatur, dan untuk movie file, teman-teman harus menuliskan tanda dolar yaitu video atau sesuai parameter yang teman-teman bikin. Di okein. Untuk respons ya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, klik keyboard lalu di setting sesuai kemauan teman-teman, lalu slider di setting juga sesuai kemauan teman-teman. Untuk saya itu harus disesuaikan dengan parameter yang sudah teman-teman buat. Dan di sini kan di contohnya nomor satu parameter kata, kedua itu gambar, tiga suara, keempat video. Itu harus disesuaikan di saya copy ya juga. Di sini tanda dolar kata, lalu masukin filenya nomor satu, lalu di rutin kedua itu gambar, lalu masukin file yang kedua, di rutin ketiga itu suara, masukin filenya, rutin keempat itu adalah video, masukin juga filenya. Baik, setelah teman-teman sudah selesai menyiapkan semua rutinnya, dan untuk menjalankannya teman-teman perlu atur ke mode run. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sebagai contoh dulu atau demo dulu, itu bikinnya ke mode pilot. Setelah itu klik di bagian yang ini, tanda play ini. Seperti ini, tinggal klik OK, lalu akan muncul kotak kecil seperti ini. Lalu muncul apa yang kita tulis tadi, lalu teman-teman bisa langsung jawab. Misalnya olahraga 5, matematika 4, bahasa Inggris 3. Oke, langsung ke rutin yang kedua, misalnya N, lalu Y, lalu Y. Lanjut ke rutin yang ketiga, bisa diklik, lalu klik, klik. 5 years ago we Misalnya di lost. sini di rutin yang keempat, misalnya di 3. Atau di sini kalau saya nggak tahu klik N. Ini misalnya menjawab ketiga, 5, sorry. Oke, karena tadi itu semua udah benar, dan jika teman-teman ingin langsung ke eksperimen yang sebenarnya, teman-teman switch mode ke run, lalu klik yang hijau ini.